Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Hari ini kita dapat beribadah familiar altar di rumah dan di tempat di mana kita berada. Terima kasih, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, segala pujian, syukur bagimu Tuhan, bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah FA, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini agar hati kami hanya tertuju kepadamu dan bawa kami untuk mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan amin. Ya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita, yaitu di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Mari Bapak Ibu kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya roh dalam kebenaran. Apa arti penyembahan? Penyembahan itu adalah keadaan jiwa dan roh kita yang dipenuhi kasih, hormat, dan pemujaan terhadap pribadi Tuhan, hanya kepada pribadi Tuhan. Kata penyembahan dalam perjanjian baru memiliki kata proskuneo, yang artinya mencium tangan atau berlutut dan tersungkur sampai dahi menyentuh lantai dengan penuh penghormatan yang sungguh-sungguh. Ada seorang tokoh Alkitab yang kita tahu yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Raja Daud. Apa yang membuat Raja Daud begitu berharga di mata Tuhan? Karena Raja Daud dalam segala keadaan, dalam segala situasi, selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu Daud yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul sebagai Raja Israel dan sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Tetapi Daud menunjukkan integritasnya di dalam hormatnya kepada bapaknya, kasihnya baik dari perkataan maupun perbuatan, yaitu Isai, bapaknya. Mari kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 17 bagaimana Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, sefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu." Ya, Bapak Ibu, Daud muda ini sudah diurapi menjadi Raja Israel. Ternyata bapaknya Isai lupa bahwasanya yang dia suruh untuk membawa makanan, rantangan ini, kepada abang-abangnya yang ada di medan pertempuran, serta membawakan hadiah yang berupa keju, Bapak Ibu, 10 potong kepada kepala pasukan 1000. Isai lupa siapa Daud saat itu. Apakah Daud bisa berargumen dengan bapaknya? Apakah Daud bisa menolak apa yang diperintahkan bapaknya? Tentu saja bisa. Tetapi kita tahu kisah selanjutnya, Daud selalu merendahkan diri dan mengasihi bapaknya, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Akhirnya Daud bertemu dengan Goliat, dan kita tahu akhir cerita bagaimana pertempuran mereka yang dimenangkan oleh Daud. Tak terasa kita memasuki bulan Februari 2021, di mana hampir setahun lebih wabah COVID-19 ini melanda dunia, termasuk Indonesia, di mana banyak sekali sektor ekonomi yang terimbas hebat. Krisis melanda di mana-mana.
Banyak impian-impian yang sudah dirancangkan bertahun-tahun namanya itu kandas. Menyaksikan kegagalan dari keinginan-keinginan yang telah lama kita nantikan, membuat kita ini kecewa, kehilangan harapan, kadang kehilangan arah, bahkan kita kehilangan tujuan hidup. Maunya segala sesuatu yang sudah kita rancangkan itu berhasil. Maunya segala impian-impian yang kita impikan itu terwujud. Ternyata dengan masa saat ini semuanya itu tidak tercapai, malah hilang. Maunya kita sesegera mungkin menjadi raja, menjadi seorang yang berhasil, menjadi semua yang kita kerjakan itu sukses. Kita aman dan nyaman di satu posisi. Ternyata saat ini banyak keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan. Dan ayat di atas memberitahu kita, Daud walaupun dia masih muda, walaupun dia sudah diurapi menjadi raja, Daud masih sabar dan menunggu waktu Tuhan dengan tetap konsisten dalam segala keadaan. Daud tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu banyak peperangan, banyak masalah, Daud dikejar Saul. Tetapi Daud masih setia dan masih mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana dengan kita saat kita menghadapi peperangan-peperangan saat ini? Masih bisakah kita tetap menyembah Tuhan? Ada sesuatu yang kurang menyenangkan di mana apa yang kita harapkan belum tercapai. Saat kita disuruh tunggu dan tunggu. Belum waktunya. Sehingga membuat kita itu tawar hati, kecewa. Bahkan sambil menunggu, kita dirasuki ketakutan-ketakutan yang ditebarkan oleh iblis kepada kita, sehingga melumpuhkan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita menjadi ragu memberitakan Injil kepada orang lain. Bahkan kita tidak percaya kepada karya Kristus dan kita meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu melihat di ayat selanjutnya, yaitu Efesus 6 ayat 11 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu memakai perlengkapan senjata Allah untuk mengadakan perlawanan pada hari-hari yang sulit ini, yang tidak menyenangkan ini, yang jahat ini, sehingga kita bisa goyah, baik itu integritas maupun kasih kita akan Tuhan. Banyak belenggu-belenggu permasalahan yang mengikat kita. Saya tahu bagaimana cara membuka, melepaskan belenggu-belenggu di saat seperti ini. Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu juga membuka satu ayat lagi, yaitu di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Saya ulangi, berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah.
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan lepaslah belenggu ini semua. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita percaya Tuhan kita itu baik, penuh kasih. Bapa yang mengajarkan kita secara spesifik bagaimana mendatangi Dia, bagaimana menyembah Dia, bagaimana mencari Dia. Dia Bapa yang tidak rumit dan tidak sulit dicari. Kita hanya perlu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah untuk melepaskan belenggu-belenggu yang ada dan membukakan pintu-pintu sehingga kita bisa melihat jalan ke depan kita itu yang lebih baik dan lebih cerah. Saya tutup Bapak Ibu di statement ini. Saat-saat sulit ini memang ada di antara kita yang menghadapi masalah kesehatankah, atau dalam keadaan lemah dan letih menghadapi masalah keuangan, ekonomi, atau juga Bapak Ibu yang terbelenggu di antara keduanya. Jangan surut akan kasih kita kepada Tuhan. Justru ini dorongan bagi kita semua untuk lebih konsisten lagi menyembahnya seperti yang dilakukan Daud dan Paulus di dalam segala keadaan. Maka saya percaya Bapak Ibu sekali lagi belenggu-belenggu akan terlepas dan akan tiba waktunya kita akan menjadi raja dalam segala hal, raja yang selalu berhasil karena kita ini adalah anak-anak raja. Dan saya percaya karya Tuhan yang ada di dalam diri kita akan membuat kita indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu lagu pujian. Saya percaya karya Tuhan untuk kita anak-anaknya akan indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu lagu pujian ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu di pertemuan ibadah FA hari ini ya Bapak. Engkau yang berkenan membimbing kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk pengertian akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar yang Engkau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya kasih-Mu Tuhan
menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.